Shalom, persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan segera memulaikan ibadah kemitraan di malam hari ini. Kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, dan juga atas izin Tuhan kami di malam hari ini sebagai persekutuan kemitraan akan ada dalam ibadah persekutuan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah di malam hari ini, dan berkati hamba-Mu ini yang akan bertugas menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya ya Bapa, dan biarlah roh Tuhan menuntun kami semua. Haleluya, amin. Persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan perikop judul firman Tuhan, Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diberlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambil menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan, kita telah memasuki bulan Agustus yang kerap kali disebut sebagai bulan pembinaan keluarga. Itulah sebabnya tema bulan Agustus adalah keluarga sebagai basis pembinaan. Dan tema mingguannya adalah menjadi keluarga beriman. Pesan sederhananya adalah bergerak bersama sebagai keluarga Kristen atau sebagai eklesia itu sendiri untuk menuju identitas asli sebagai persekutuan yang dituntun oleh visi dan misi kerajaan Allah. Mengawali renungan di malam hari ini ada sebuah pertanyaan.
Pernahkah kita diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan yang sangat sulit sebagaimana dialami oleh Abram dalam bacaan kita di malam hari ini? Bacaan saat ini menceritakan tentang rencana Abram untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari kelaparan yang terjadi di tanah Negeb. Rencana tersebut ternyata saudara-saudara membawanya kepada sebuah pengambilan keputusan yang sulit. Keputusan untuk menjadikan istrinya berpura-pura sebagai adik tentulah tidak mudah bagi Abram. Ia berkehendak baik agar mereka dapat tinggal dengan aman di tanah Mesir, tanpa berharap bahwa Firaun akan mengambil Sarai menjadi istrinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tujuan yang baik dapat dialami bila diupayakan dengan cara yang baik pula. Lalu saat itu kemungkinan terburuk tidak dipikirkan oleh Abram, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Tuhan tetap bekerja dan Tuhan tetap campur tangan dalam keadaan genting yang dialami atau yang dihadapi oleh Abram. Dan Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun serta seisi istananya. Persekutuan kemitraan yang memuliakan Allah. Menyadari kesalahannya, Firaun akhirnya mengembalikan Sarai kepada Abram dan membiarkan Abram pergi bersama kepunyaannya. Tindakan Abram yang didasarkan pada rencana penipuan untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan ternyata menyebabkan orang lain mengalami hukuman Tuhan. Ini bukan tindakan yang tepat, saudara-saudara. Jangan karena kekhawatiran akan hidup lalu kita menipu orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari kisah ini membuat kita menyadari bahwa hidup dan semua kebutuhan dalam keluarga pasti dijamin Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali kita lupa melibatkan Tuhan dalam pemikiran dan setiap pengambilan keputusan yang akan diambil sebagai solusi agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kesediaan kita sebagai keluarga, sebagai eklesia untuk tetap berjalan dalam iman dan menceburkan diri ke dalam anugerah Allah justru menjadi tanda solidaritas dan sekaligus tanda iman untuk saling merelasikan diri untuk mengerjakan misi Allah. Dengan demikian kita tidak terjebak dalam romantisme masa silam yang harus ditinggalkan dan berani berjalan bersama Allah melalui wajah sesama manusia untuk berani melangkah perlahan ke depan dengan tetap berbekal anugerah Allah demi bertahan dalam tugas misional kita sebagai eklesia dalam situasi pasca pandemi ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita memang mesti memasuki cara beragama yang baru, sekaligus menjadi contoh keteladanan antar keluarga untuk mengalami keterbukaan, bergerak bersama, mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kita selalu. Amin. Persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan
Mari sama-sama kita mengangkat pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Baiklah, persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat dan berkat. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa. Mari berdoa. Dalam persekutuan kemitraan yang kudus ini Tuhan, dan hati kami ya Tuhan dari setiap perempuan dan laki-laki gereja Protestan Maluku di kota Ternate ini Tuhan, yang ada ikut dalam ibadah persekutuan di malam ini Tuhan. Engkau tahu setiap kami pribadi, lepas pribadi dan keluarga kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada dalam ibadah persekutuan di malam ini. Ini semua karena cinta dan kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan, apabila dalam setiap langkah hidup kami, hari-hari kami melakukan dosa, dan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, baik itu di dalam tindakan kami maupun dalam tutur kata kami, dan menyakiti perasaan orang lain, sesama dan hati Engkau Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan dan kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan sucikan kembali kami dan kuduskan kami Bapa, layakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berharga di mata-Mu Bapa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, dalam gumul perempuan dan laki-laki gereja, persekutuan kemitraan, dalam diri pribadi mereka masing-masing, maupun dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, kepala keluarga maupun sebagai istri, sebagai pendamping suami dalam tugasnya mengurus dan mendidik anak-anak. Tuhan kiranya memberkati mereka semua ya Tuhan, memberkati pekerjaan yang mereka lakukan, memberkati tugas dan pekerjaan mereka di dalam rumah-rumah tangga mereka. Tuhan berkati lumbung-lumbung mereka ya Tuhan, anak-anak mereka dalam pertumbuhannya ya Tuhan di masa kanak-kanak, pendidikannya ya Tuhan, bahkan masa depan anak-anak ya Tuhan dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ya Bapa dan memberikan jalan yang terbaik. Allah kekal kudus, jika saat ini ya Tuhan dalam keluarga-keluarga persekutuan kemitraan ya Bapa, jika ada orang-orang yang sakit, anggota-anggota keluarga yang sakit, anak-anak maupun orang tua, ataupun ada yang terkena COVID-19 ya Bapa, malam hari ini ya Bapa, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah atas kasih Bapa jamahan tangan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada Engkau Tuhan.
Setiap obat yang telah mereka makan, apapun yang telah mereka usahakan untuk kesembuhan, kiranya Tuhan memberkati. Allah kekal kudus, di malam hari ini kami juga mau mendoakan untuk duda, janda, anak-anak yatim, ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka dan cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Di malam ini juga Tuhan, dalam persekutuan malam ini kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Maluku Utara, untuk pemerintahannya ya Tuhan, dalam segala yang mereka usahakan ya Tuhan, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala upaya mereka ya Tuhan. Berikanlah solusi dan jalan yang terbaik ya Tuhan untuk situasi yang kami alami saat ini. Biarlah tangan Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami dan kota kami ini ya Tuhan Yesus. Allah kekal kudus, hamba juga mau berdoa untuk pendukung liturgi di malam hari ini ya Tuhan. Kantoria, Kebor ya Tuhan, dan tim multimedia yang sudah dengan kesediaan hati memberikan diri ada dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan memberkati segala kerja dan upaya mereka dalam memberikan diri untuk melayani di malam hari ini. Memberkati pribadi dan memberkati keluarga mereka dimanapun berada. Allah kekal kudus, terima kasih juga ya Tuhan, kami mau naikkan kepada Engkau untuk firman Tuhan yang dapat hamba share di malam hari ini. Kiranya dapat menguatkan setiap pendengar ya Tuhan, setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di malam hari ini ya Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan pribadi mereka maupun keluarga. Allah kekal kudus, persembahan yang telah kami berikan, seberapapun itu, kami mohon Tuhan memberkati. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam segala doa gumul kami yang banyak ini Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami mendoakan juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh seluruh majelis jemaat beserta ketua majelis jemaat ya Tuhan. Apa yang telah diprogramkan, kiranya Tuhan memberkati agar semua pelayanan dapat terjangkau kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, inilah ibadah persekutuan kemitraan. Kami alaskan itu semua hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami juga di saat ini siap menerima janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai seluruh umat Tuhan di tempat ini, di kota ini. Amin. Persekutuan kemitraan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah persekutuan kemitraan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua dalam menghadapi hari-hari hidup di akhir-akhir ini. Bersukacitalah senantiasa. Shalom.